Di tanah Pasundan yang subur dan indah, hiduplah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Ia sangat cantik jelita dan juga pandai menenun. Suatu hari, saat sedang asik menenun di beranda istana, alat tenunnya yang bernama torak terjatuh. Karena merasa sangat malas untuk mengambilnya, Dayang Sumbi tanpa sadar mengucapkan sebuah sumpah. Siapapun yang mau mengambilkan torakku, jika dia seorang laki-laki, akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Tak disangka, yang datang mengambilkan toraknya adalah seekor anjing jantan bernama Tumang. Dayang Sumbi terkejut, namun ia harus menepati sumpahnya. Akhirnya, Dayang Sumbi menikah dengan Tumang, yang ternyata adalah jelmaan dewa yang dikutuk menjadi anjing. Mereka pun hidup bahagia di sebuah gubuk di tengah hutan, jauh dari istana. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan gagah, diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan gemar berburu. Ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya, Tumang, tanpa tahu bahwa anjing itu adalah ayahnya sendiri. Dayang Sumbi sengaja merahasiakan hal ini dari Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu ke hutan bersama Tumang. Ia ingin sekali mendapatkan hati rusa untuk ibunya yang sedang mengidam. Setelah seharian mencari, tak ada satupun rusa yang terlihat. Karena kesal, Sang Kuryang melihat seekor babi hutan yang melintas dan langsung memerintahkan Tumang untuk mengejarnya. Namun Tumang yang tahu bahwa babi hutan itu adalah jelmaan Dewi Wayung Hyang, ibu dari Dayang Sumbi, menolak perintah tersebut. Sang Kuryang menjadi sangat marah. Karena emosinya yang tak terkendali, ia melepaskan anak panahnya ke arah Tumang. Anjing setia itu pun tewas seketika. Dengan hati bingung dan panik, Sang Kuryang mengambil hati Tumang dan membawanya pulang. Ia memberikan hati itu kepada ibunya, mengatakan bahwa itu adalah hati rusa hasil buruannya. Dayang Sumbi pun memasak dan memakan hati tersebut. Setelah selesai makan, ia bertanya kepada Sang Kuryang, "Di mana Tumang?" Dengan rasa takut dan bersalah, Sang Kuryang akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Betapa terkejut dan murkanya Dayang Sumbi. Ia tidak menyangka anak kesayangannya telah membunuh suaminya sendiri yang tak lain adalah ayah kandung Sang Kuryang. Dalam kemarahannya, Dayang Sumbi mengambil sebuah centong nasi yang terbuat dari kayu dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang hingga meninggalkan bekas luka yang dalam. Ia kemudian mengusir Sang Kuryang dari rumah. "Pergi kau dari sini, jangan pernah kembali lagi," teriaknya. Sang Kuryang pun pergi dengan hati hancur dan terluka, mengembara tanpa tujuan. Bertahun-tahun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna. Ia telah berkelana ke berbagai tempat dan menimba banyak ilmu. Sementara itu, Dayang Sumbi mendapatkan anugerah kecantikan abadi dari para dewa. Ia tetap terlihat muda dan cantik seperti saat masih gadis. Suatu ketika, takdir mempertemukan mereka kembali. Sang Kuryang yang sedang mengembara tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita. Ia langsung jatuh cinta pada wanita itu tanpa menyadari bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibu kandungnya sendiri. Begitu pula Dayang Sumbi, ia tidak mengenali pemuda tampan di hadapannya sebagai anaknya yang telah lama pergi. Singkat cerita, Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun menerima lamaran tersebut. Namun suatu hari, saat sedang merapikan rambut Sang Kuryang, Dayang Sumbi melihat sebuah bekas luka di kepalanya. Ia langsung teringat pada luka yang pernah ia buat di kepala anaknya bertahun-tahun yang lalu. Seketika, ia sadar, pemuda yang akan dinikahinya adalah Sang Kuryang, putranya sendiri. Dayang Sumbi menjadi sangat panik. Ia harus menggagalkan pernikahan ini, tapi ia tidak bisa begitu saja menolaknya, karena Sang Kuryang sangat sakti. Akhirnya, ia menemukan sebuah ide. Ia akan memberikan dua syarat yang mustahil untuk dipenuhi oleh Sang Kuryang. "Aku mau menikah denganmu," kata Dayang Sumbi, "tapi ada dua syarat yang harus kau penuhi dalam satu malam sebelum fajar menyingsing." "Apa syaratnya?" "Katakanlah, aku pasti akan memenuhinya," jawab Sang Kuryang dengan percaya diri. "Pertama, bendunglah Sungai Citarum. Kedua, buatkanlah aku sebuah perahu besar untuk kita berlayar di danau itu," pinta Dayang Sumbi. Sang Kuryang menyanggupi kedua syarat tersebut. Dengan kesaktiannya, ia memanggil bala bantuan dari makhluk-makhluk halus, para jin dan guryang.
Mereka bekerja keras bersama-sama. Pertama, mereka menumbangkan pohon-pohon besar untuk membendung aliran Sungai Citarum. Dalam waktu singkat, sebuah danau besar mulai terbentuk. Kemudian, mereka mulai membuat perahu dari sebatang pohon besar. Pekerjaan itu berjalan sangat cepat. Dayang Sumbi yang mengintip dari kejauhan menjadi sangat cemas. Ia melihat bahwa perahu itu hampir selesai dan hari masih gelap. Ia harus melakukan sesuatu untuk menggagalkannya. Dayang Sumbi segera berlari ke tempat penyimpanan kain tenunnya. Ia mengambil selembar kain sutra berwarna merah kemerahan, lalu membentangkannya ke arah timur. Dengan kekuatan batinnya, ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar fajar segera tiba. Ajaibnya, kain sutra itu memancarkan cahaya kemerahan di ufuk timur, menyerupai cahaya fajar. Ayam-ayam jantan pun mulai berkokok, mengira pagi telah tiba. Para makhluk halus yang membantu Sang Kuryang menjadi panik. Mereka menghentikan pekerjaan mereka dan berhamburan pergi bersembunyi karena takut terbakar sinar matahari. Sang Kuryang jadi sangat marah. Ia merasa telah dicurangi. Pekerjaannya hampir selesai, danau sudah jadi, perahu pun tinggal sedikit lagi. Dengan amarah yang meluap-luap, ia menendang perahu besar yang hampir jadi itu. Perahu itu melayang dan jatuh terbalik, kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang kini kita kenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Tak berhenti di situ, Sang Kuryang yang masih dikuasai amarah menjebol bendungan yang telah ia buat. Air danau pun surut dan mengalir deras menciptakan dataran luas yang kini dikenal sebagai Kota Bandung. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi yang berlari ketakutan. Dayang Sumbi terus berlari hingga akhirnya ia menghilang di sebuah bukit dan berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Bukit itu kemudian dinamai Gunung Putri. Sementara Sang Kuryang yang gagal menemukan ibunya, akhirnya menghilang ke alam gaib. Itulah legenda Gunung Tangkuban Perahu yang sangat terkenal di Jawa Barat. Sebuah kisah tentang cinta terlarang, penyesalan, dan amarah yang melahirkan bentang alam yang indah. Jika teman-teman berkunjung ke sana, bentuk gunungnya memang sangat mirip dengan perahu yang terbalik. Sebuah pengingat abadi akan kisah Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.